Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Saputra dari kelas 12 MIPA 1 absen 22 SMA Negeri 1 Palimanan. Di video ini, saya akan memaparkan sejarah dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang ini juga disebut Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di Tanah Jawa. Perang ini membawa perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Selanjutnya, saya akan membahas penyebab dari Perang Diponegoro. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap dari Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal juga menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah yang menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Lalu, bagaimanakah kronologinya? Berikut akan saya bahas kronologi dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Kemudian, Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu oleh Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo, Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Keduh, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya, yaitu berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro tersebut membuat Belanda mengalami kesulitan. Sehingga pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng stelsel. Benteng stelsel secara garis besar ialah pembangunan benteng yang bersifat dinamis
yang dibangun pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda pada Perang Jawa. Diperkirakan pada Perang Jawa telah dibangun sekitar 165 benteng dalam peperangan tersebut, yang letaknya menyebar di Jawa Tengah. Strategi ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Pada tahun 1829, akhirnya Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada tanggal 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Namun, sayembara ini tidak ditanggapi oleh masyarakat, sehingga Belanda membuat tipu muslihat dengan melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Lérens. Pada tanggal 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan, dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap berisi keras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperron dan Meyer Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April 1830 dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830 dan kemudian tiba pada tanggal 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di benteng New Amsterdam. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Kemudian, saya akan membahas dampak dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun ini menimbulkan dampak yang besar. Berikut dampak dari perang tersebut. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Yang ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan yang terakhir, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Akhirnya, selesailah pemaparan dari saya mengenai sejarah dari Perang Diponegoro. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.